Partai Nasdem konsisten dengan komitmen mengedepankan nilai-nilai moralitas dalam berpolitik dan membersihkan proses politik dari praktek transaksional. Pada pemilu 2014, Partai Nasdem tidak memungut mahar politik, baik dari para calon anggota legislatif maupun dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pasca pemilu 2014, Partai Nasdem tidak memungut iuran dari para kadernya yang duduk di lembaga legislatif. Kini, dalam proses rekrutmen kepemimpinan daerah melalui Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Partai Nasdem kembali menyingkirkan uang mahar dalam proses politik. Ketika memberi pengarahan pada rapat pleno DPW Partai Nasdem hari Senin 10 Agustus lalu, Surya Paloh menegaskan kembali kebijakan terkait dengan mahar politik. Kita tidak bisa membayangkan di dalam menyongsong persiapan dukungan kepada calon-calon gubernur, bupati, dan wali kota, antusiasme yang begitu luar biasa dan tinggi dari berbagai kalangan untuk meminta dukungan dari partai yang relatif masih usia muda ini. Itu sebuah parameter yang bagus. Kita tidak bisa menyatakan bahwa itu semata-mata karena partai ini membebaskan biaya politik untuk pendaftaran, mendapatkan usungan partai. Memang itu benar. Partai ini menerapkan sebuah polisi kebijakan, baik yang diutarakan secara verbal maupun yang dilaksanakan dalam implementasi operasional, membebaskan biaya politik itu. Garis partai jelas, kalau ada perilaku tindakan memanipulasi fungsi, peran, dan jabatan yang diamanahkan untuk memperkaya dirinya sendiri, atau dengan sengaja merusak prinsip-prinsip dasar komitmen moralitas profesionalitas Nasdem, saya pikir kita akan mengambil sanksi yang tegas. Maka ketua fraksi Nasdem di DPR tidak pernah mendapatkan instruksi maupun bisik-bisik untuk segera mensetorkan uang kepada pimpinan partai atau potong gaji anggota DPR itu, supaya setor juga pada partai. Sampai hari ini sepenglihatan pengetahuan saya sebagai ketua umum Nasdem itu belum pernah terjadi. Kita sekarang berhadapan dan melawan pikiran-pikiran konvensional yang berlaku di luar sana dan dianggap merupakan hal wajar. Bahkan menurut saya itu sudah merupakan bahagian dari kultur dan budaya. Kita menolak pemasukan uang yang paling tidak di dalam pesta demokrasi pilkada tahap pertama ini sedikit-dikitnya 500 miliar. Sedikit-dikitnya dalam hitungan saya. Artinya ada uang cash datang untuk diserahkan, hanya cukup menyatakan tolong store sedikit, ada uang itu, dan kita tolak. Ini merupakan perjuangan yang tidak mudah. Kebijakan Partai Nasdem tidak memungut uang atau mahar politik dari pasangan calon gubernur serta calon bupati dan calon wali kota dibenarkan oleh calon Bupati Merauke Romanus Mbakara. Ini disampaikan pada deklarasi pasangan calon bupati dan wali kota se-Papua dan Papua Barat di Jayapura 9 Juli lalu. Ada hal luar biasa yang dilakukan oleh Nasdem. Dari perjalanan merekrut bakal calon bupati, saya melihat ada satu strategi, ada satu goodwill, ada satu itikat baik dari Nasdem, di mana kepada semua orang Indonesia diberi kesempatan untuk ikut berkompetisi mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem. Tidak juga melihat atau membatasi kepada kader partainya. Ini salah satu
kesempatan politik yang diberikan Nasdem kepada semua orang Indonesia. Yang lebih membanggakan bagi saya secara pribadi dan tentu rekan-rekan bakal calon dari Papua dan Papua Barat adalah yang kedua, Nasdem mempunyai goodwill untuk Indonesia yang luar biasa. Dari kita semua ini tidak dipungut biaya ini untuk dari kita semua tidak dipungut biaya sama sekali, mulai dari pendaftaran sampai dengan rekomendasi ditandatangani oleh Pak Surya Paloh. Bagi Partai Nasdem, pilkada adalah investasi sumber daya manusia dan merupakan perjuangan jangka panjang. Hasilnya baru akan didapatkan dalam waktu 10-20 tahun ke depan, atau mungkin saja baru akan bisa dinikmati oleh generasi mendatang.